warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Wijaya, perawat yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri ini dengan Ibu siapa? Vita. Oh, dengan Ibu Vita ya. Saya boleh tahu dengan itu anaknya dengan siapa? Dengan adik Ana. Oh, dengan adik Ana ya. Umurnya berapa Ibu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya baiklah. Nanti kan ini adik sudah sembuh ya Ibu. Terus diperbolehkan dari dokter untuk pulang. Nah, saya di sini akan memberikan rencana pemulangan dan perawatan anak di rumah mengenai diare. Sebelumnya adiknya diare ya Ibu ya? Iya. Oh iya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nanti kira-kira waktunya sekitar 5-10 menit ya Ibu ya. Tempatnya di sini saja? Iya. Ya, baik. Kita mulai saja ya Ibu ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apakah Ibu sudah mengetahui apa itu diare? Kalau menurut saya itu diare BAB dalam sehari itu lebih dari 3 kali. Terus Ya. BAB-nya cair. Oh iya, benar. Benar ya Ibu ya. Nah, buang air besar dengan konsentrasi yang lembek dan cair ya Bu ya. Biasanya diare itu berupa tinja feses yang cair dan bisa berulang lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Begitu. Nah, adiknya itu juga seperti itu apa gimana Ibu? Iya, Mbak. Oh iya. Selanjutnya adalah penularannya ya Ibu. Nah, penularannya itu bisa melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri ya Ibu. Seperti misalkan jatuh, terus minuman yang belum matang seperti itu Ibu. Bisa dari tinja atau kotoran ya Ibu. Nah, kalau biasanya tuh kalau buang air besar kurang bersih Ibu. Jadinya bisa menyebabkan diare begitu. Selain itu juga bisa kontak langsung ya Ibu dengan penderita yang itu Bu, tinjanya ada sisanya begitu. Jadinya bisa ditularkan melalui tinjanya itu yang sudah terkontaminasi itu. Nah, untuk tanda gejalanya sendiri yaitu yang pertama adalah pucat dan lemas, terus kan dehidrasi, jadinya menyebabkan si anak mengalami lemas, terus merasa kehausan, terus mulut dan bibir kering, terus merasa tubuhnya dingin dan panas Ibu biasanya kalau diare. Terus kan jumlah urin yang keluar itu juga sedikit Ibu karena si adik mengalami dehidrasi begitu. Terus selanjutnya warna pipisnya itu juga pekat ya Ibu ya, kecoklatan begitu biasanya sih. Terus dan pada saat menangis si anak tidak mengeluarkan air mata Ibu. Jadi tanda gejalanya seperti itu. Selanjutnya segera bawa ke dokter ya Ibu jika anak mengalami tanda-tanda seperti terlihat sakit yang berat Ibu, biasanya lemas sekali, terus tidak bisa melakukan apa-apa, biasanya rewel sekali begitu. Terus diarenya itu lebih dari 3 hari Ibu, jadi berturut-turut 3 hari itu diare terus dan lebih dari 2-3 kali ya Ibu ya dalam 1 harinya. Terus biasanya kalau usia rentan itu di bawah 6 tahun ya, 6 bulan ya Ibu ya. Jadi segera kalau sudah mengalami diare segera dibawa saja di rumah sakit. Terus bisa muntah darah, terus bisa muntahnya itu berwarna kehijauan atau kekuningan gitu Ibu. Terus muntahnya itu juga lebih dari 2 kali dalam sehari. Terus tidak ada cairan yang masuk, itu bahaya sekali ya Ibu. Terus bawa juga kalau adiknya mengalami demam lebih dari 38-40 derajat ya Ibu. Nah itu anak langsung segera saja dibawa. Terus ada lagi Bu, BAB bercampur darah, itu sangat bahaya ya Ibu. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya ada pencegahan ya Ibu. Nah, pencegahannya itu dimulai dari 1, mencuci tangan. Sebelum melakukan kegiatan apapun harus mencuci tangan ya Ibu ya. Untuk mencegah itu makanan yang dikonsumsi atau yang masuk ke dalam tubuh itu bersih.
Kalau udah tahu adiknya masih mengonsumsi ASI, masih. nah, itu harus dibersihkan ya ibu putingnya, terus harus mencuci tangan terlebih dahulu seperti itu. Untuk pencegahan yang kedua, mengonsumsi air bersih dan sehat. Nah itu air bersih dan sehat itu harus yang matang ya bu, benar-benar matang, yang bersih. Jangan minum-minum sembarangan begitu. Terus selanjutnya ada pengelolaan sampah dengan baik. Nah harus membuang sampah dengan baik ya ibu, jangan sembarangan gitu. Terus membuang pampers dengan sembarangan begitu kurang baik ya ibu, bisa menyebabkan diare berkembang biak begitu. Untuk selanjutnya itu bu, membuang proses MCK dengan benar, harus bersih. Kalau habis diare langsung disemprot dengan bersih pokoknya. Nah, itu pencegahannya. Sekarang ada penanganannya. Yang pertama ada obat-obatan, bisa obat-obatan dari dokter ya ibu. Biasanya diberikan dokter ketika sudah mengalami sakit. Lalu bisa menghindari makanan-makanan tertentu yang menyebabkan diare seperti pedas, makanan bergas seperti itu yang memicu timbulnya diare. Terus harus makan makanan yang tepat, jadi yang cukup serat gitu. Terus dan harus mencukupi kebutuhan cairan ibu, jangan sampai anak dan ibu mengalami dehidrasi saat diare begitu. Baik, ini jenis-jenis obatnya. Biasanya jenis-jenis obatnya diberikan oleh dokter ya ibu. Jadi sudah didosiskan oleh dokter begitu. Diet untuk sang anak yaitu kalau misalkan sudah bisa makan, bisa mencerna, bisa menggunakan makan makanan seperti BRAT ya, itu singkatan dari banana, rice, terus apple shot dan nuts. Nah itu banana itu seperti pisang baik ya bu, diberikan untuk adik yang sedang diare. Terus ada nasi putih itu juga baik. Terus ada apel yang dihaluskan itu juga sangat baik bu untuk nutrisi adik. Terus dan roti panggang begitu. Nah, hal yang harus dihindari yaitu makanan yang berminyak jika adik sudah bisa makan. Terus hindari olahan produk susu ya ibu, karena laktosa memicu timbulnya diare. Dan hindari makan makanan sayuran yang mengandung gas seperti brokoli, terus seperti kubis seperti itu. Dan hindari bu pemanis buatan dan makanan-makanan yang pedas untuk memicu timbulnya diare. Dan konsumsi yang harus wajib itu ada roti, nasi, terus ada minum yang cukup itu. Untuk masalah dari diare itu ada itu bu, masalah lanjutannya kalau tidak segera ditangani adiknya bisa dehidrasi yang pertama, kekurangan cairan, terus lemas, pucat begitu. Terus kalau nggak ditangani itu bisa menyebabkan kematian. Jadi bahaya sekali ya bu kalau si adiknya dehidrasi. Terus ada yang kedua ada panas ya, peningkatan suhu tubuh. Terus ada hipotermi, itu penurunan suhu tubuh. Kalau anak hanya minum air putih saja itu bisa menyebabkan hipotermia ibu. Terus ada demam, biasanya disertai demam kalau diare itu. Apa sih yang harus dilakukan ketika anak kembali mengalami sakit? Ibu sudah tahu? Belum ya, saya jelaskan. Nah, langkah yang pertama harus memperhatikan asupan cairannya ibu dengan menghindari dehidrasi. Bisa ibu memberikan ASI itu 2 jam sekali. Terus jangan sampai menunggu si adik harus nangis begitu. Jadi harus cukup ya ibu cairannya. Terus yang kedua, antisipasi dengan makanan yang sehat. Biasanya makanan-makanan seperti nasi putih, pisang, daging, ikan, nah itu sangat dianjurkan ya ibu. Dan apabila sang adik nggak mau makan, tetap harus diberikan makanan yang sedikit-sedikit nggak apa-apa bu, tapi sering begitu. Nah kalau
Kalau di rumah ada bisa membuat oralit, biasanya di air rebusan dan garam dilarutkan. Nah itu bisa Bu mengganti cairan yang hilang untuk sang adik. Nah kalau tidak bisa ya Bu, kalau diarenya tidak kunjung sembuh begitu terus, kalau udah dikasih ini itu tidak kunjung sembuh, nanti segera saja dibawa ke tempat pelayanan kesehatan supaya mendapatkan perawatan yang intensif. Eh, Baiklah, saya sudah selesai memaparkan rencana materi saya. Nah, sebelumnya saya ingin mengecek nih, apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana apa saat Ibu tangkap mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh-contoh cara menghindarinya seperti apa Ibu? Makan makanan yang berminyak tidak boleh, terus Ya, memberikan produk susu, iya. terus sayuran yang mengandung gas, Iya. terus pemanis buatan sama pedas Mbak. Oh ya, untuk makanan yang hindari Bu untuk sang adik dan Ibu nantinya kalau diare. Mungkin makanan yang pedas Mbak. Oh ya, kalau yang baik seperti Yang baik apa? itu nanti kayak roti, terus kentang rebus, terus Ya, gandum sama air putih dibanyakin oh Mbak. ya baik, benar sekali ya. Berarti sudah paham ya sampai sini. Nah nanti bisa dipraktekkan ya Ibu di rumah. Eh, apakah ada yang ditanyakan lagi saat ini? Tidak ada ya? Mbak. Belum. Ya baiklah, kalau tidak ada saya permisi ke ruang perawat. Nanti saya akan kembali lagi untuk persiapan pulang sang adik ya. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.